merupakan provinsi strategis yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berada di perairan Selat Sunda yang menjadi jalur transportasi laut internasional. Dengan luas 9.662,82 km persegi dan penduduk 11,6 juta jiwa pada tahun 2013, Banten memiliki variasi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan potensi alam lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Didukung prasarana aksesibilitas yang lengkap dan mudah, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta di bagian timur dan Pelabuhan Indonesia II, serta Pelabuhan Merak di bagian barat, menjadikan Banten berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang investasi Indonesia. Selain proyek berskala internasional seperti Jalan Selat Sunda dan Waduk Karian, kabupaten dan kota di Provinsi Banten juga memiliki potensi investasi yang menguntungkan untuk para investor. Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, dengan penduduk 665.061 jiwa dengan luas 266,74 km persegi. Kota Serang memiliki potensi investasi yang telah menjadi rumusan pemerintah, antara lain kawasan pengembangan perikanan. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan pusat pengembangan perikanan, pusat wisata kuliner yang diintegrasikan dengan kawasan wisata Banten Lama dan menjadi ikon Provinsi Banten. Potensi investasi lainnya di Kota Serang adalah kawasan perdagangan pusat kota. Kawasan ini diarahkan sebagai Central Business District atau CBD Kota Serang yang akan menjadi pusat perdagangan dan jasa untuk para pejalan kaki. Kabupaten Serang dengan luas 1.467,35 km persegi dan jumlah penduduk 1.448.964 jiwa. Pemerintah Kabupaten Serang dan investor asal Korea Selatan telah menggagas kawasan industri Kosambi Ronyok yang terletak di Kecamatan Anyer. Kawasan ini akan menghabiskan areal 900 hektar yang akan terdiri dari pergudangan, pusat bisnis, permukiman dan pusat belanja. Potensi investasi lainnya adalah kawasan industri Kramat Watu. Akan dibangun dua perusahaan besar, yaitu PT Banten Energi Internasional yang akan membutuhkan lahan seluas 868 hektar. Kemudian PT Makmur Persada Indonesia atau MPI. Kota Cilegon dengan luas wilayah 175,5 km persegi dan jumlah penduduk 392.341 jiwa. Selain PT Krakatau Steel, di Cilegon telah berdiri PT Krakatau Posko. Dengan kehadiran Krakatau Posko dan perusahaan industri lainnya, maka kebutuhan akan ketersediaan kawasan industri semakin besar. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon atau KIEK telah menyiapkan kawasan industri untuk para investor menanamkan modalnya. Ada sekitar 198 hektar yang siap dimanfaatkan untuk pergudangan, perkantoran, dan pusat bisnis. KIEK 1 dan 2 dilengkapi dengan hotel, lapangan golf, dan pusat olahraga. Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penduduk 1.181.430 jiwa dan luas wilayah 2.746,90 km persegi. Pandeglang memiliki eksotika panorama alam yang indah. Pemerintah telah menggandeng PT Banten West Java untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Akan didukung dengan fasilitas Bandara Panimbang, lapangan golf, hotel. Pemerintah saat ini akan mengembangkan kawasan wisata religi yaitu Batu Quran. Kabupaten Lebak. Potensi yang tersebar di Kabupaten Lebak diantaranya adalah industri pertambangan. Material yang terbesar yang ada di Kabupaten Lebak saat ini adalah pasir kuarsa, batu gamping, yang depositnya mencapai ratusan juta kubik. Di Kecamatan Bayah saat ini telah dibangun pabrik semen putih yang telah menghabiskan lahan 400 hektar. Potensi wisata Pantai Sawarna. Terdapat hutan lindung dan bukit yang dinamakan Karang Bokor. Sangat potensial dibangun hotel dan fasilitas lainnya. Kota Tangerang dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa dan luas 17.729,794 hektar area. Di Kota Tangerang terdapat kawasan industri Jatiuwung,
Di kawasan ini terdapat industri tekstil, konveksi, sepatu, dan perangkat kendaraan. Telah disiapkan 6.000 hektar area untuk kawasan industri yang telah terpakai 4.000 hektar. Potensi yang sangat menjanjikan adalah pusat perbelanjaan modern dan hotel. Yang teranyar, selain Tangerang City, juga Mall Alam Sutra yang terletak di Kecamatan Karangtengah. Di Kabupaten Tangerang, terdapat kawasan industri milenium yang letaknya sangat strategis. Terletak di kawasan Tiga Raksa. Kawasan milenium dekat dengan kawasan pemerintahan Kabupaten Tangerang, pusat perkantoran dan permukiman. Di kawasan ini akan dibangun natural gas supply, water treatment plant, dan gas energy power plant. Selain itu, Kabupaten Tangerang terdapat kawasan industri Kosambi, di mana berdiri puluhan ribu unit gudang dan telah dioperasionalkan untuk perdagangan dan industri terbatas. Potensi investasi lainnya adalah permukiman dan perkantoran. Keberadaan Lipo Karawaci yang terdapat di Kecamatan Kelapa II telah menjadi magnet pertumbuhan ekonomi. Kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 8,8%. Dengan letaknya yang strategis, sebagai penopang wilayah ibu kota Jakarta, ada beberapa potensi investasi di kota Tangerang Selatan. Antara lain pembangunan terminal terpadu. Terminal ini yang akan dibangun di wilayah Pondok Cabe akan dilengkapi dengan fasilitas tempat persinggahan yang comfortable berupa lahan parkir, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendukung yang dibangun di area terminal yang representatif. Monorail Serpong Soekarno-Hatta ini akan dibangun sepanjang 28 km dengan 14 shelter yang disiapkan. Monorail ini akan dimulai dari stasiun Rawabuntu Serpong hingga mencapai Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.